Hai guys, ini video lanjutan dari video sebelumnya yaitu ciri-ciri penelitian kuantitatif. Kalau teman-teman belum nonton video yang sebelumnya, boleh klik link di sini. Dan mohon bantu subscribe ya, biar channel ini makin berkembang dan lebih banyak menyentuh banyak orang agar karena ilmu itu akan lebih berkah kan kalau kita saling berbagi dan kalau kita saling share gitu. Oke, lanjut. Guys, ciri selanjutnya itu dalam penelitian kuantitatif itu penggunaan waktu yang relatif efisien. Kenapa saya bisa katakan begitu? Kalau ngitung data dalam penelitian kuantitatif yang berupa angka-angka itu nih, kita nggak perlu hitung sendiri kan. Kita bisa pakai SPSS kan, pakai perangkat lunak statistika seperti SPSS. Tapi dibalik kelebihannya SPSS itu, dibalik kelebihannya pakai perangkat lunak statistika di penelitian kuantitatif itu yang agak lamanya nih kita membuat alat ukur atau instrumen penelitiannya. Kan setelah alat ukur atau instrumen penelitian pada penelitian kuantitatif kita buat, harus kita uji coba dulu, bisa sekali, bisa 2 kali, terus sampai benar-benar alat ukur atau instrumen penelitian kita itu valid dan reliable. Nah, bagaimana kalau instrumen atau alat ukur kita dalam penelitian kuantitatif itu nggak valid atau nggak reliable? Ya, kita perbaiki dulu, baru kita uji coba lagi sampai benar-benar valid dan reliable. Oke teman-teman, misalnya teman-teman nggak tahu apa itu valid dan reliable, teman-teman bisa lihat video saya yang kedua di sini. Itu saya jelaskan apa itu valid dan reliable ya, biar kita teman-teman punya satu persepsi yang sama saya. Oke, kita langsung praktek aja ya teman-teman. Jadi ini adalah artikel ilmiah. Teman-teman bisa lihat di highlight merah ini. Jadi ciri kalau teman-teman punya niatan nih ke depannya untuk membuat penelitian kuantitatif, data penelitian yang teman-teman kumpulkan nantinya adalah data numerik atau data yang berupa angka-angka. Beda dengan penelitian kualitatif yang merupakan datanya nanti bersifat subjektif. Tapi kalau kuantitatif itu data yang teman-teman kumpulkan nanti adalah berbentuk numerik atau berupa angka-angka. Ini penelitian kuantitatif ini datanya ya dikumpulkan dari 2 buah kelas kontrol dan kelas eksperimen, dan nanti teman-teman akan hitung nilai normalitasnya, homogenitasnya, sampai hitung nilai T. Kalau di penelitian kuantitatif kan kita hitung-hitungan nih, tapi nggak perlu takut. Teman-teman punya niat saja dalam penelitian kuantitatif itu sudah cukup, karena ada yang namanya aplikasi SPSS. Apa itu aplikasi SPSS? Aplikasi SPSS itu adalah aplikasi statistika yang bisa membantu kita nih dalam penelitian kuantitatif. Bisa hitung uji reliabilitas, bisa hitung uji validitas, normalitas, dan uji T juga bisa. Teman-teman nggak usah takut ya di sini. Saya hitung uji normality juga pakai aplikasi SPS. Tinggal input datanya, masukkan. Teman-teman harus belajar dulu, tapi bagaimana cara pakai aplikasi SPSS-nya nggak atau ribet kok. Butuh proses memang untuk pelajari aplikasinya, tapi kalau sudah bisa dasar-dasarnya aja, tinggal masukkan input datanya, nanti keluar angka-angkanya, udah jadi gitu. Oke. Alright, sampai di sini teman-teman ada yang bingung nggak? Oke, kita masuk hal yang paling penting ya dalam penelitian kuantitatif. Kalau teman-teman punya rencana nih melakukan penelitian kuantitatif, teman-teman yang harus perlu teman-teman highlight adalah pengukuran di penelitian kuantitatif itu sangat berperan penting kalau kita untuk menarik kesimpulan ya. Jadi kalau teman-teman salah ukur, kalau salah perhitungan nih pengukuran, maka nanti narik kesimpulan juga salah. Maka biar nggak salah, teman-teman harus pastikan bahwa instrumen atau alat ukurnya teman-teman itu benar-benar valid dan reliable. Setelah teman-teman buat alat
ukurnya, maka harus diuji coba. Kalau misalnya belum reliable dan valid, maka harus direvisi dulu, baru diuji coba lagi sampai benar-benar valid. Kalau instrumen kita bagus, instrumen penelitiannya bagus, penelitian kuantitas nih, maka kita itu insya Allah dapat data yang bagus, sehingga nanti narik kesimpulannya juga enak. Kalau ini ya, lihat di sini ya, yang saya highlight merah-merah nih, artinya saya menarik kesimpulan tuh ya berdasarkan perhitungan. Kalau perhitungannya salah, ya maka nanti kesimpulan juga salah. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Kalau bingung silahkan tanyakan di komentar ya, biar saya tahu bagian yang tricky-nya apa ya, bagian yang susahnya apa gitu. Oke, mantap. Semoga dari penjelasan ini bisa didapatkan apa ya, insight lah tentang penelitian kuantitatif kalau teman-teman punya rencana nanti ke depannya untuk membuat kuantitatif. Oke, semoga bermanfaat.